Alam semesta yang kita kenal saat ini tidak selalu ada. Ia bermula dari ketiadaan absolut, tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa energi. Kemudian, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadi ledakan maha dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang. Dalam hitungan sepersekian detik, energi yang luar biasa besar tercipta dan mengembang dalam suhu ekstrim, membentuk partikel-partikel dasar seperti quark dan gluon yang kelak menjadi blok penyusun atom. Seiring waktu, partikel-partikel ini bergabung membentuk hidrogen dan helium, dua unsur pertama di alam semesta. Dari gas-gas ini, gravitasi perlahan menariknya menjadi awan raksasa yang kemudian runtuh dan memicu kelahiran bintang pertama. Selama miliaran tahun, bintang-bintang ini mengalami siklus kelahiran dan kematian. Dalam ledakan dahsyat yang dikenal sebagai supernova, mereka menyebarkan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi ke seluruh penjuru kosmos. Unsur-unsur ini mengapung di ruang angkasa dan akhirnya berkumpul membentuk sistem tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dari debu kosmik inilah bumi lahir, sebuah bola api yang perlahan mendingin dan membentuk kerak keras. Atmosfer awalnya dipenuhi gas-gas beracun seperti metana, amonia, dan karbon dioksida. Sementara permukaannya diselimuti lautan luas yang terbentuk dari kondensasi uap air. Salah satu pertanyaan terbesar dalam sains adalah bagaimana kehidupan bisa muncul dari benda mati. Teori abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari reaksi kimia yang terjadi di lingkungan awal, bumi. Pada masa itu, bumi dipenuhi dengan petir yang menyambar, sinar ultraviolet dari matahari yang tak terhalang oleh lapisan ozon, dan energi dari aktivitas vulkanik. Kondisi ini menciptakan subprimordial, yaitu lautan kaya bahan organik. Sederhana seperti asam amino dan nukleotida blok, penyusun protein dan DNA. Eksperimen Miller-Urey pada tahun 1953 membuktikan bahwa ketika gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air ditempatkan dalam kondisi yang menyerupai atmosfer awal, bumi dan diberi energi listrik, meniru petir, senyawa organik kompleks dapat terbentuk secara spontan. Ini menunjukkan bahwa reaksi kimia di lingkungan purba bumi dapat menghasilkan molekul yang diperlukan untuk kehidupan. Lama-kelamaan, molekul-molekul ini bergabung membentuk struktur yang lebih kompleks seperti lipid, yang mampu membentuk membran sederhana menyerupai sel. Dalam kondisi tertentu, molekul RNA, ribonukleik asid, muncul sebagai molekul yang dapat menyimpan informasi genetik, sekaligus mengkatalisis reaksi kimia, menjadikannya kandidat kuat untuk nenek moyang sistem kehidupan modern. Akhirnya, terbentuklah protokel, struktur mirip, sel pertama yang mampu bereplikasi dan berevolusi. Dari sinilah kehidupan bermula. Selama 3,5 miliar tahun pertama, kehidupan di bumi didominasi oleh mikroorganisme uniseluler, seperti bakteri dan archaea. Namun, sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa revolusioner terjadi, endosimbiosis. Sel yang lebih besar menelan sel lain tanpa mencernanya, dan sel yang ditelan ini berkembang menjadi organel, seperti mitokondria dalam sel hewan dan kloroplas dalam sel tumbuhan. Proses ini memungkinkan munculnya sel eukariotik yang memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan bakteri. Dari sinilah muncul organisme multiseluler yang memungkinkan pembagian tugas antar sel dan perkembangan, bentuk kehidupan yang lebih besar dan kompleks. Fosil menunjukkan bahwa sekitar 550 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi mengalami ledakan evolusi yang dikenal sebagai ledakan Kambrium. Ketika berbagai bentuk kehidupan baru muncul dalam waktu yang relatif singkat. Dari lautan, sebagian organisme mulai berkembang ke daratan, memunculkan amfibi, reptil, mamalia, dan akhirnya primata leluhur manusia. Hominid pertama muncul sekitar 6 juta tahun yang lalu di Afrika, berkembang dari nenek moyang primata yang hidup di pepohonan. Seiring perubahan lingkungan, sebagian primata ini beradaptasi untuk hidup di padang rumput, berdiri tegak, dan berjalan dengan dua kaki. Spesies seperti Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 3,7 juta tahun lalu menunjukkan tanda-tanda pertama bipedalisme atau kemampuan berjalan dengan dua kaki. Sekitar 2,5 juta tahun lalu muncul genus Homo yang meliputi spesies seperti Homo habilis yang mulai menggunakan alat batu dan Homo erectus yang mampu mengendalikan api. Spesies ini terus berevolusi hingga sekitar 300.000 tahun yang lalu. Ketika Homo sapiens, spesies manusia modern, muncul dengan otak yang lebih besar dan kemampuan berpikir abstrak,
Homo sapiens mampu menciptakan seni, bahasa, dan peradaban. Perkembangan manusia didorong oleh evolusi genetik yang tersimpan dalam DNA, yang merupakan kode biologis kehidupan. Setiap manusia memiliki sekitar 3 miliar pasangan basa DNA dalam genomnya yang menentukan segala aspek tubuh dan perilaku kita. Reproduksi manusia memungkinkan pewarisan informasi genetik ini dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan kelangsungan spesies. Perjalanan kehidupan di bumi adalah kisah luar biasa tentang bagaimana materi tak bernyawa bisa berkembang menjadi makhluk hidup yang sadar akan keberadaannya. Dimulai dari ledakan kosmik yang membentuk unsur-unsur pertama, lalu melalui proses kimia yang menciptakan kehidupan, dan akhirnya berkembang melalui miliaran tahun. Evolusi menjadi manusia yang dapat bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Dari bintang-bintang kita berasal, dan pada akhirnya, mungkin kita akan kembali ke sana, menjelajahi alam semesta yang begitu luas, mencari jawaban atas pertanyaan terbesar tentang keberadaan kita.